Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita hari ini akan memulai kembali mengaji fikih agraria dengan melanjutkan membaca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, karya besar dari Imam Al-Mawardi, khususnya bab yang memang secara khusus membahas soal yang terkait agraria ini, yaitu bab 15, bab 16, dan bab 17. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca mulai dari halaman 269 ya, 269 paragraf yang terakhir. Jadi silahkan kalau sudah mengunduh naskah Al-Ahkam As-Sultaniyah yang sudah dibagikan, silakan langsung melihat ke halaman 269 paragraf terakhir. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca penjelasan Imam Mawardi mengenai 3 jenis sumber pasokan air yang sangat dibutuhkan di dalam aktivitas pertanian itu, yaitu air sungai, lalu air sumur, dan mata air. Nah, pertemuan kemarin Imam Mawardi menjelaskan secara lebih rinci hal ihwal seputar sumber air yang pertama, yaitu sungai. Jadi menyangkut sumber yang berasal dari sungai ini, ada 3 klasifikasi yang dibedakan oleh Imam Mawardi, yaitu sungai besar yang merupakan sungai alami, sungai yang diciptakan oleh Allah, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Ini yang pertama. Lalu kemudian sungai alami juga, tetapi kecil gitu ya, tidak besar. Ini juga merupakan sungai yang langsung diciptakan Allah, artinya bersifat alami dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah air yang dibikin oleh manusia ya. Nah, yang bagian ketiga inilah yang kita akan baca pada hari ini. Nah, untuk setiap bagian ini tentu ada implikasi ya, implikasi baik terkait dengan pengaturan irigasinya maupun menyangkut jaminan hak-hak orang atau hak-hak hewan ya, bahkan hak-hak tanaman terhadap air yang berasal dari 3 sumber itu ya. Apakah itu sungai, apakah itu sumur, apakah itu mata air. Dan khusus mengenai pasokan air yang berasal dari sungai, tergantung pada jenisnya, apakah itu sungai alami ataukah sungai buatan manusia, itu juga punya implikasi hukum yang berbeda-beda, dan hal ini didiskusikan secara cukup detail oleh Imam Mawardi. Nah, hari ini kita akan membahas bagian yang ketiga dari air sungai, yaitu air yang berasal dari kanal-kanal yang diciptakan oleh manusia ya, bukan yang bersifat alami. Baik, sebelum kita mulai membaca, marilah kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada pengarang kitab ini. Semoga dengan bacaan itu kita mendapatkan manfaat dari ngaji agraria ini ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi wa ila ruhi musannifi hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsalis, adapun jenis atau bagian yang ketiga dari sungai ya. Wal qismu tsalis, adapun bagian yang ketiga minal anhari, dari sungai-sungai ya, karena Imam Mawardi membedakan 3 kategori sungai ya, seperti tadi disampaikan, sungai alami yang diciptakan langsung oleh Allah dan sungainya itu sangat besar. Lalu yang kedua sungai alami tetapi yang ukurannya tidak besar ya. Nah, yang terakhir, ini bagian yang ketiga adalah sungai-sungai yang ma'ihtafarohu, yaitu yang digali, yang menggali pada sungai itu al-adamiyuna, manusia ya. 5 dari tanah-tanah, dari lokasi-lokasi ahyauhu yang mereka hidupkan, minal ardhina, dari lahan-lahan yang semula menganggur ya. Jadi sungai-sungai itu mereka gali, mereka bikin sebagai bagian dari ihyaul mawat yang mereka lakukan ya, karena ketika mereka menghidupkan lahan yang menganggur itu tentu mereka membutuhkan pasokan air supaya lahan yang dihidupkan tadi bisa diairi dan bisa dijadikan sebagai lahan produktif. Dan seperti telah kita diskusikan sebelumnya ya, kalau tidak salah pada pertemuan kedua itu ya, mengenai syarat-syarat ihyaul mawat itu, syarat yang kedua kan mengalirkan air ya ke lahan yang dihidupkan itu ya. Jadi itu merupakan kriteria kedua di dalam ihyaul mawat. Ada 3 kriteria yang kalau kriteria itu terpenuhi, maka implikasinya adalah lahan itu kemudian menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkan. Nah, jadi ketika sampai pada kriteria kedua itu, yaitu mengalirkan air, maka ini kemudian sampai kepada diskusi juga mengenai jenis-jenis air sungai, yaitu air sungai yang digali oleh manusia ya, kanal-kanal gitu ya, saluran irigasi. Fayakunu, maka ada air yang digali sebagai bagian menghidupkan lahan tidur itu an-nahru, sungai, bainahum, yang diantara para petani yang ada di situ itu milkan, kepemilikan mustarokan yang dimiliki bersama ya, ya mereka berserikat di dalam memiliki sungai tadi ya. Jadi sungai itu bukan sungai yang dimiliki secara perorangan, tetapi itu menjadi milik bersama di antara orang-orang yang tinggal atau yang mengolah lahan di lokasi lahan yang sudah dihidupkan, yang semula lahan menganggur tadi. Kasukokil marfu'i, ini ilustrasinya seperti lorong ya, gang yang ujungnya itu buntu ya. Kasukoki seperti lorong, istilah dalam bahasa Prancisnya itu cul-de-sac ya. Jadi jalan yang ujungnya itu buntu gitu ya, buntu, atau ujungnya itu kemudian memutar balik gitu ya. Jadi di ujungnya kemudian ada lingkaran yang kemudian memutar balik itu, sehingga jalan itu tidak tembus ke tempat lain. Al-marfu'i baina ahlihi, yang ditinggikan di antara para warga yang tinggal di situ ya. Nah, sebagaimana halnya sungai yang dimiliki bersama tadi, maka layak tasu tidak
tidak khusus ya, tidak tertentu ahaduhum salah satu di antara warga lorong ini bimilkihi memiliki lorong tadi ya. Jadi saluran itu, lorong itu, gang kecil itu, wilayah jalannya itu menjadi milik bersama ya. Termasuk juga ruang yang kemudian berada di atas jalan itu. Kalau misalnya bangunan rumah yang ada di kiri dan kanan lorong itu adalah bangunan yang bertingkat ya, mungkin seperti apartemen itu ya, atau rumah-rumah yang ditinggikan ya sepanjang lorong itu, maka bukan hanya jalanannya itu sendiri yang menjadi milik bersama, tetapi ruang yang berada di atas jalan itu juga menjadi milik bersama. Tidak bisa diklaim oleh salah satu warga yang ada di situ. Fa'ingkana, maka jika ada hadan nahru, sungai ini, bil Basrota, itu ada di kota Basroh, yadkhuluhu, yang masuk ke dalam air yang digali tadi itu, ma'ul madi, air pasang. Jadi kalau sungai itu, ini sebagai ilustrasinya Imam Mawardi merujuk ke kasus yang terjadi di Basroh ya, dan banyak sekali diskusi di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah terkait agraria ini secara spesifik memang merujuk ke kota Basroh ya. Nah, jadi kalau sungai yang digali tadi, kanal yang digali tadi itu ada di kota Basroh, lalu masuk ke sungai yang digali oleh orang-orang itu, air pasang, maksudnya ini air yang berasal dari limpahannya sungai Tigris dan Efrat gitu ya. Bahwa maka kanal yang dibangun oleh manusia tadi itu ya menjadi hak bersama ya, menjadi hak bersama jami'a ahlihi, atas seluruh penduduk di sekitar sungai tadi itu. Jadi meskipun itu hasil konstruksi orang ya, ada investasi tenaga dan biaya di situ, tetapi karena dia mengambil air dari sungai besar ya, dari pasang air yang berasal dari sungai besar tadi, dan artinya volume airnya tidak terbatas, maka yang berhak atas air itu juga seluruh penduduk yang ada di sekitarnya. Layatasyahuna, jadi tidak ada dispute, tidak ada pertikaian ya, fihi, di dalam sungai tadi, litisai maihi, karena berlimpahnya air yang ada di situ. Walayah tajuna, dan tidak membutuhkan penduduknya, ahlihi tadi, ila habsihi, untuk membendung sungai yang airnya berasal dari limpahan sungai besar tadi. Li'uluwihi, karena tingginya permukaan airnya, bilmati, pada saat, jadi karena pada saat pasang airnya, permukaannya itu cukup tinggi, maka permukaan air yang tinggi itu membuat mudah untuk airnya disalurkan ke lokasi yang membutuhkan ya, lokasi pertanian yang membutuhkan, tanpa perlu dibendung ya, seperti itu. Ilal hati, hingga pada satu batas, alladzi tartawi, yang mencukupi, ilal hati, hingga batas ketinggian, maksudnya batas ketinggian air, artinya kalau batasnya itu tinggi, itu menunjukkan volume airnya cukup banyak. Alladzi tartawi, yang mencukupi, minhu, dari sungai tadi, jami'ul ardina, seluruh lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Tsumma yakbidu, lalu kemudian surut ya air, ba'dal irtiwai, setelah pengairannya di lokasi lahan pertanian tadi,
fil jasri, di dalam saluran-saluran ya. Jadi setelah sungainya tadi itu mendapatkan aliran pasang air dari sungai besar, lalu kemudian diairkan sehingga mencukupi semua lahan pertanian, lalu air itu kemudian dikeluarkan kelebihannya ke saluran-saluran yang sudah disiapkan. Nah, ini situasi di Basrah seperti itu. Jadi di Basrah, meskipun banyak sekali kanal-kanal yang dibuat oleh manusia, tetapi pasokan dari sungai-sungai yang dibikin oleh manusia tadi berasal dari sungai besar juga ya. Jadi tidak ada isu mengenai kelangkaan di situ ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana jika situasinya berbeda? Wa in kana bi ghairil Basrah, dan jika ada sungai yang dibikin manusia tadi itu bi ghairil Basrah, di luar kota Basrah. Ini berarti Basrah pada masa itu masih sangat agraris gitu ya, belum menjadi dia sudah menjadi kota besar ya untuk ukuran zaman waktu itu, tetapi masih dominan dengan lahan pertanian. Nah, bagaimana kalau di luar Basrah ya? Wa in kana bi ghairil Basrati, dan jika ada sungai tadi itu bi ghairil Basrah, di luar kota Basrah, minal bilati, dari wilayah-wilayah, dari daerah-daerah, allati la madda fiha, yang tidak ada pasang air ya, fiha, di daerah-daerah tadi ya. Misalnya tidak menjadi wilayah yang dilintasi oleh sungai besar seperti Tigris dan Efrat, yang dua-duanya masuk semuanya di kota Basrah. Wala jasro, dan tidak ada saluran-saluran ya yang bisa memasoknya. Fanahru, maka sungai yang dalam kondisi seperti itu, mamlukun, itu dimiliki, liman, bagi orang, ihtafarohu, yang menggalinya. Jadi karena tidak dipasok oleh limpahan air dari sungai besar, maka ada isu mengenai kelangkaan di situ. Dan karena ada isu mengenai kelangkaan di situ, maka siapa yang melakukan investasi tenaga maupun biaya untuk menggali saluran air itu, maka ya tentu itu punya implikasi pada hak milik gitu ya, pada hak milik. Jadi yang memiliki kemudian adalah orang yang menggalinya. Min arbabil ardina, dari para pemilik lahan ya. Tentu saja kita tidak bisa mengasumsikan bahwa untuk membangun sungai irigasi itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang ya. Karena itu adalah investasi tenaga dan biaya yang sangat besar, dan lagi pula lahan-lahan pertanian itu kan tidak terisolir satu sama lain, tetapi saling menyambung ya, menjadi satu kompleks, satu areal pertanian ya. Jadi ketika mereka membuka lahan itu, maka mereka pasti melakukannya secara bersama-sama. Nah, jadi sungai yang semacam itu kemudian menjadi milik bersama para pemilik lahan pertanian yang membangunnya. Lahako, yang tidak ada hak ya, fihi, pada sungai yang semacam ini ya, lighairihi, bagi orang di luar para pemilik lahan yang menggalinya. Fi syurbin minhu, dalam hal memperoleh air dari sungai tadi. Wala maghidho, dan tidak ada hak untuk membelokkan ya, atau membuat sodetan gitu ya dari sungai tadi. Jadi kalau sungai itu dibangun oleh satu kelompok petani ya, yang lahannya berdekatan gitu ya, maka sungai itu menjadi hak bersama para pemilik lahan yang memang bekerja sama membuat sungai itu. Jadi bagi orang lain di luar kelompok itu, mereka tidak berhak ya untuk memperoleh air dari situ, atau lebih-lebih kemudian
membuat sodetan air untuk diarahkan ke lahannya gitu ya. Itu tentu tidak boleh. Wala yajuzu, dan juga tidak boleh liwahidin bagi satu orang min ahlihi dari penduduk di sekitar sungai yang dibikin tadi, ayang farida untuk secara sendirian atau secara sepihak, binasbi ibaratin membangun jembatan ya, al-ubur ya, alaihi di atas sungai itu ya, karena itu milik bersama. Meskipun orang itu adalah anggota kelompok yang membangun sungai itu, tapi dia tidak boleh berbuat secara sepihak, secara sendiri di atas saluran sungai itu ya, karena dia tidak punya hak pribadi di situ. Jadi hak itu adalah hak kelompok gitu ya, sehingga dia tidak boleh misalnya saja membangun jembatan ya secara sepihak gitu ya. Tentu itu bisa dilakukan kalau ada persetujuan bersama. Wala biraf'i ma'ihi, dan begitu juga tidak boleh untuk meningkatkan permukaan airnya ya secara sendiri gitu ya. Karena kalau itu dilakukan tentu akan merugikan petani yang ada di bawahnya ya, yang kemudian tidak dapat pasokan yang cukup misalnya, karena ketika dinaikkan lalu masuk ke lahannya sendiri, yang di bawah nanti tidak kebagian. Wala idaroti rahyin, dan begitu juga tidak boleh memutar kincir fihi di dalam sungai tadi secara sepihak, secara sendirian, illa an muradati jami'i ahlihi, kecuali atas kerelaan seluruh anggota kelompok yang membangun sungai itu. Listirokihim, karena mereka semua berserikat ya, berpartner di dalam sungai tadi ya, karena mereka semua berpartner, berserikat, fima, di dalam segala hak dan wewenang menyangkut sungai tadi. Huwa, yang hak dan wewenang itu, mamnuun, dilarang, minat tafarrudi bihi, dari berbuat secara individual di dalamnya. Jadi hak dan wewenangnya itu bersifat ishtirok ya, dimiliki, di-share bersama oleh semua anggota kelompok. Kama la yajuzu, nah ini diberi lagi ilustrasi oleh Imam Mawardi dengan kondisi di perumahan, ada lorong tadi yang tadi sudah disampaikan tadi. Kama la yajuzu, sebagaimana tidak boleh fis suqaqil marfu'i, pada lorong yang ditinggikan gitu ya, maksudnya mungkin posisinya mendaki gitu ya. Ayyaftaha ilahi, untuk membuka ke gang tadi, baban, pintu ya, yang kemudian akan menghalangi lalu lalang orang yang melewati jalan itu. Jadi kalau membuka pintu, daun pintunya harus ke dalam, tidak boleh ke luar, sehingga itu mengganggu lalu lalang di jalan itu ya. Jadi ini zukok ini memang lorong-lorong seperti di apartemen gitu, yang langsung berbatasan dengan rumah ya, tidak ada halamannya gitu ya. Jadi ini bukan dalam arti kompleks pemukiman di mana di depan rumahnya ada halamannya gitu ya, tetapi ini adalah seperti apartemen begitu, di mana jalan yang memisahkan antar bangunan apartemen itu langsung berbatasan dengan bangunannya ya, tidak ada halamannya. Nah, dalam hal demikian maka jalanan itu dan ruang di atasnya itu merupakan milik bersama, sehingga kalau ada seseorang yang kemudian membuka daun pintunya itu keluar, pasti itu akan mengganggu. Atau
eh, kalau misalnya itu apartemennya bertingkat, lalu di di jendelanya itu kemudian dia membuat misalnya bangunan tambahan gitu ya, untuk jemuran atau apa gitu. Nah, itu tentu juga mengganggu tetangga yang di seberangnya ya. Jadi itu tidak boleh dilakukan kecuali atas izinnya. Wala ayyukhrija, dan hendaknya dan tidak boleh dia mengeluarkan alaihi pada sukok janahan, bagian yang menonjol dari bangunan rumahnya ya. Ya mungkin seperti apa ya, mungkin seperti beranda gitu ya, di lantai duanya dia membuat teras gitu ya, yang itu pasti akan memakan ruang publik yang ada di atas jalan itu gitu ya. Dan kalau semua melakukannya ya tentu jalannya itu akan misalnya akan terhalang dari sinar matahari, akan gelap dan segala macam, maka hal-hal semacam itu tidak dibolehkan. Wala yamudda, dan tidak apa membangun ya, menjulurkan alaihi di atasnya sabalton, apa ya, gerbang gitu ya mungkin ya, atau gapura gitu ya. Ya artinya bangunan-bangunan tambahan lah ya, yang kemudian mengganggu, memakan, menyita wilayah yang sifatnya publik yang dimiliki oleh semua orang. Illa bimurodoti jami'ihim, kecuali jika itu memperoleh ridho dari seluruh warga di gang itu. Nah, ini menjelaskan mengenai sungai yang kategori ketiga, yaitu sungai yang dibangun oleh manusia. Dan kemudian ada klasifikasi tambahan ya, dari klasifikasi yang lebih detail dari Al-Mawardi. Sungai yang dibangun itu bisa jadi pasokannya dari sungai besar, sehingga ketersediaan airnya tidak jadi isu, terus melimpah ya. Dan dengan demikian siapapun sebetulnya bisa memperoleh air dari situ. Atau sungai itu dibangun di daerah-daerah yang tidak terkoneksi ke sungai-sungai besar ya, sehingga ketersediaan airnya juga tidak cukup melimpah. Nah, dalam kondisi itu maka sungai tadi menjadi hak milik dari kelompok yang membangun sungai itu. Di luar itu tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua, kepemilikan atas sungai yang dibangun bersama itu merupakan kepemilikan bersama ya, common property-nya kelompok itu gitu ya. Jadi bukan milik orang-orang secara individual yang menjadi anggota kelompok itu. Nah, kemudian menyangkut teknis pemanfaatannya sendiri bagaimana? Kalau tadi bicara mengenai hak-haknya ya, jadi kondisi ketersediaan air itu akan menentukan jenis-jenis haknya. Lalu berikutnya Imam Mawardi mendiskusikan mengenai bagaimana pengelolaan pengairannya ini ya. Jadi teknis pengelolaannya ini seperti apa ya. Sumalayahlu, lantas tidak terlepas ya, halu syurbihim, ihwal pengairan orang-orang tadi, minhu dari sungai yang dibangun oleh manusia, min salah satu aksamin, dari tiga bagian ini ya. Jadi bagaimana hal itu diairkan teknisnya, itu tidak lepas dari tiga situasi ini. Ahaduha, adapun yang pertama, jadi ini untuk memastikan bagaimana sumber daya air yang sifatnya terbatas tadi, karena sungainya tidak terkoneksi ke sungai besar, itu bisa dimanfaatkan secara bersama dengan adil. Jadi ini isunya adalah isu distribusinya ya, isu distribusinya. Ahaduha, adapun yang pertama itu ayyatanawabu, orang-orang anggota kelompok itu tadi saling bergiliran alaihi, atas sungai itu,
bil ayami ya, baik menurut harinya, jadi digilir. Hari ini si A, hari kedua si B, hari ketiga si C, dan seterusnya. Ingkolu jika airnya itu sedikit, ingkolu jika orangnya itu sedikit. Jadi kalau orangnya sedikit, gilirannya bisa giliran harian ya, giliran harian. Anggota kelompoknya misalnya cuman 10 misalnya ya, maka hari pertama si A, si B, dan seterusnya. Atau lebih sedikit lagi ya, seperti itu. Wabisaati, dan menurut perhitungan jam ya, ingkathuru jika anggota kelompok tadi banyak ya. Kalau jumlah anggota kelompoknya misalnya dalam satu hamparan lahan pertaniannya itu cukup besar dan mereka kemudian sama-sama terlibat di dalam membangun sungai itu, maka gilirannya menjadi jam ya, misalnya 5 jam pertama si A, berikutnya 5 jam kedua si B, dan seterusnya. Wayak tari'u, dan mereka mengundi ya, mereka mengundi intanazau jika mereka berselisih fitartipi di dalam gilirannya ya. Jadi kalau ketika diatur ya pergantiannya itu menurut entah hari entah jam, lalu ada yang menuntut supaya yang satu lebih dulu, yang lain tidak mau mengalah ya, maka dalam kondisi demikian maka diundi ya, untuk menentukan urutannya. Hatta yastakiro, sehingga berlaku lahum bagi mereka seluruh anggota kelompok itu, tartibul awali, urutan-urutan dari yang pertama, waman yalihi, dan orang-orang yang berikutnya. Jadi supaya tidak ada perselisihan. Wayahtasu, dan dikhususkan kullu wahidin, masing-masing minhum di antara mereka, binaubatihi, pada gilirannya. Jadi ketika seseorang mendapat giliran, maka ya air itu khusus digunakan oleh yang bersangkutan. La yusyarikuhu, tidak berbagi dengan orang yang dapat giliran itu, boiruhu, orang yang lain, fiha, di dalam giliran, di dalam naubah. Jadi ketika yang dapat giliran si A ya hanya si A itu saja yang berhak untuk mengalir. Itu tidak boleh nanti ada si D misalnya ya yang ikut mengambil air pada waktu yang sama, padahal waktu itu adalah giliran si A, bukan giliran yang lain. Sumahua, lantas orang yang mendapat giliran tadi, mimba'diha, gilirannya ya. Jadi sumahua, lantas orang lain, min ba'diha, maksudnya wairu ya, sumahua, lantas dia, orang lain, min ba'diha, setelah giliran yang pertama, ala ma tarattabu, atas urutan yang mereka sudah ditentukan itu ya, atas suatu yang mereka sudah diurutkan. Jadi ini situasi pertama, mereka bergiliran menurut waktu ya. Jadi kriteria di dalam menentukan pembagian air, distribusi air adalah waktunya ya. Ini yang pertama ya. Jadi teknis di dalam pengairan itu yang pertama ditentukan menurut kriteria waktu, menurut urutan waktu. Wal qismusani, adapun cara yang kedua itu ayak tasimu, orang-orang yang anggota kelompok tadi itu membagi finahri, di sungainya itu, ardhon, satu luasan tertentu, bi khosyabatin, dengan kayu, tak khudu janibayin nahri, yang melintang kedua sisi sungai. Jadi kalau sungainya itu memanjang, lantas dipotong-potong ya, dibagi-bagi gitu ya, di sepanjang sungai itu dengan kayu yang melintasi
dari sisi sebelah yang satu ke sisi yang lain ya, dibagi-bagi gitu. Wayuk samu, dan kemudian dibagi fiha di dalam di dalam sungai tadi ya mestinya, hufurun, saluran-saluran, muqaddaratun yang ditentukan, bihukukihim sesuai dengan hak-hak anggota kelompok tadi, minal ma'i dari air ya. Jadi satu bagian yang sudah dikasih tanda kayu tadi itu, lalu dari situ ada aliran sungainya gitu ya. Lalu ada bagian lain nanti ada aliran sungainya ya. Fi kulli hufratin minha, pada setiap saluran minha dari sungai tadi, qadruma istahaqahu, ukuran air yang orang tadi berhak ya. Jadi setelah dibagi-bagi sungainya, dibatasi dengan kayu atau tali gitu, lalu dibuat saluran, di mana saluran itu diukur sesuai dengan ukuran sejauh mana hak si pemiliknya itu ya. Jadi mungkin kalau lahannya luas maka salurannya dibuat besar misalnya ya. Kalau yang lahannya kecil mungkin dibuat kecil itu, atau disepakati ya, bukan menurut ukuran luas, karena ukuran luas nanti akan menjadi bagian yang ketiga ya, tapi ini disepakati misalnya si A mendapatkan debit air sekian gitu ya, maka itu disesuaikan dengan besarnya saluran ya, dan seterusnya. Min khumusin contohnya 1/5, au usrin atau 1/10. Jadi ini contoh pembagiannya yang disepakati gitu ya. Wa bi akhdihi, dan dengan mengambil air itu, ila ardihi, ke lahan pertaniannya, alal adwari, atas dasar giliran ya. Jadi kalau yang cara itu menentu, maka kalau cara yang kedua ini ditentukan menurut pembagian debit airnya ya. Jadi debit airnya itu dibagi-bagi dengan mengatur sungai itu diberi batas-batas gitu, lalu dari situ nanti ada saluran-saluran yang akan mengalirkan, dan seberapa banyak air yang mengalir keluar itu disesuaikan dengan jatah debit yang disepakati, apakah 1/10 atau 1/5 ya. Ini mungkin ukuran-ukuran yang berlaku pada saat itu ya. Kita tidak memperoleh penjelasan dari Imam Mawardi pengertian humus atau usr di sini ini sebetulnya dalam pengertian apa, tapi itu hal yang tidak mengurangi substansi dari penjelasan ini, yaitu soal yang lebih teknis. Wal qismu tsalis, adapun cara yang ketiga di dalam teknik mengairkannya itu tadi, ayah firo, hendaknya menggali, kullu wahidin, masing-masing petani, minhum, dari anggota kelompok yang punya lahan pertanian tadi, fi wajhi ardihi, ke jurusan lahan pertaniannya, syarban muqaddaron lahum, syarban debit pengairan, muqaddaron yang disesuaikan volumenya, lahum bagi mereka, bittifaqihim dengan kesepakatan mereka, au ala masahati amlakihim, atau menurut proporsi luasan lahan milik mereka ya. Jadi kalau yang kedua tadi kan sungainya yang kemudian dibagi ya sebetulnya, dan dari situ kemudian dibuat aliran. Iya seperti itu. Kemudian yang kedua ini bukan sungainya yang dibagi, tetapi kemudian jatahnya yang
disepakati, dan jatah yang disepakati itu antara lain mengikuti proporsi luas lahan mereka, karena kalau semakin luas lahannya tentu kebutuhan airnya semakin besar gitu ya. Liyahuda supaya bisa mengambil si pemilik tanah tadi mimma innahri dari air sungai qadro hakihi sesuai dengan ukuran haknya ya. Haknya itu tergantung kepada luas lahan tadi. Wayusawi dan menjamin kesamaan hak jami'ah antara seluruh partnernya, di antara seluruh kongsinya di dalam anggota kelompok tadi. Walaisa dan tidak boleh lahu bagi pemilik lahan ayyazida fihi untuk melebihkan ya jatahnya ya fihi di dalam air tadi. Walalahum dan tidak boleh bagi mereka ayyang kusuhu untuk menguranginya gitu ya. Walali wahidin dan tidak boleh liwahidin bagi salah satu minhum dari anggota kelompok tadi itu ayu akhiro untuk, jadi ini mengakhirkan itu dalam konteks aliran sungai ya. Jadi artinya ada bagian yang downstream, bagian yang lebih ke hilir, ada yang bagian yang lebih ke hulu upstream gitu ya. Jadi ini tidak boleh kemudian merubah urutan saluran yang itu mengikuti kontur ya dari sungai itu gitu ya. Jadi ayu akhiro untuk menjadikan sungai yang saluran yang digali tadi itu pada bagian yang lebih hilir ya, surban dalam hal pengairan, muqaddaman yang seharusnya itu ada di sisi yang lebih hulu ya. Karena kalau begitu nanti bisa kacau balau ya pengaturan air. Kama laisa liwahidin sebagaimana halnya tidak boleh bagi salah satu min ahli sukoki dari penduduk suatu gang almarfu'i yang ditinggikan ya, ayu akhiro untuk mendahulukan, artinya ya tadi itu kaitannya karena ini lorong yang ujungnya buntu gitu ya. Terus terang saya tidak punya imajinasi ya mengenai as-sukok al-marfu ini, karena saya tidak pernah melihat seperti itu. Tetapi logiknya di sini adalah bagian yang lebih rendah dari lorong itu dengan bagian yang di atasnya itu kemudian juga punya perbedaan ya di dalam memperoleh manfaat terhadap gang itu ya, sehingga urutan-urutan itu kemudian juga tidak boleh dipertukarkan secara semaunya begitu ya. Jadi kembali ini Al-Mawardi mengambil ilustrasi pada kasus as-sukok ya, gang yang ada di wilayah pemukiman apartemen ya. Mungkin bagi yang pernah lama tinggal di daerah Timur Tengah lebih punya imajinasi mengenai hal ini ya. Karena memang deskripsinya sangat visual sekali ya si Mawardi ini, dan kalau kita nggak punya referensi langsung agak susah memang membayangkan isunya. Jadi tidak bisa kemudian orang semena-mena mengambil jatah air yang dengan buat saluran yang semestinya dialihkan gitu ya, dihilir ya, karena itu tentu akan merusak sistem pengelolaan airnya. Nah begitu juga dalam hal di gang itu ya, di lorong di wilayah apartemen, akses keluar dari rumah menuju ke gang itu juga tidak bisa dibuat seenaknya. Dan begitu juga tidak boleh lahu bagi pemilik lahan ayu qaddima untuk menjadikan salurannya di
wilayah yang lebih hulu ya. Jadi dia membuat sudetannya itu ngambil ke bagian sungai yang lebih atas gitu ya. Surban dalam hal pengairan, muakhoron yang sebetulnya dia lebih pas ya, jatahnya itu ada di sisi yang lebih hilir gitu ya. Wa injaza, dan sekalipun boleh ayu kotima untuk menjadikan lebih dulu baban pintu di lorong muakhoron yang semestinya lebih atas ya, lebih atas. Jadi kalau dalam hal di lorong itu yang di atas yang di bagian akhir itu didahulukan tuh boleh ya. Kenapa? Li'ana fi taqdimil babil mu'akhor, karena dalam hal mendahulukan pintu yang mestinya ada di akhir itu iktisoron, justru membatasi, justru merupakan pembatasan ala ba'dil haqi, atas sebagian hak orang itu sendiri. Jadi ketika dia mendahulukan pintunya padahal jatah pintunya itu di akhir, maka dia sebetulnya membatasi haknya sendiri. Jadi dia tidak mengambil haknya orang lain, tetapi justru dia membatasi haknya sendiri. Wa fi taqdimis syurbi, sementara di dalam hal irigasi mendahulukan pengairan ya, artinya menjadikan sodetannya itu di wilayah hulu untuk irigasi yang semestinya muakhor ya, fi taqdimi syurbil muakhor, itu ziyadatun alal hak, justru merupakan penambahan atas hak yang semestinya diterima ya. Jadi berbeda ya, kontras dari yang di perumahan. Kalau di dalam pengairan misalnya sodetannya itu ada di wilayah yang lebih hilir, lalu dia membelokkan sodetannya itu mengambil jatah yang lebih di hulu, nah itu kan berarti dia memperoleh tambahan atas apa yang semestinya menjadi haknya ya. Karena sebetulnya prinsip di dalam pengairan air, di dalam irigasi dari sungai itu kan mengikuti hukum gravitasi ya, dan karena itu pada pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan juga prinsipnya adalah yang di hulu mengambil dulu, lalu kelebihannya dialirkan ke yang bawah dan seterusnya dan seterusnya. Nah kalau ini dikacaukan, maka salurannya jadi ya saling berpotongan dan akhirnya ya rusak semua sistem irigasi di situ. Nah ini 3 cara, 3 teknik di dalam menjamin distribusi air. Fa'amma harimu hadzal nahar, maka adapun harimnya sungai ini, jadi harim ini sudah kita bahas pada pertemuan keempat kalau tidak salah ya. Jadi harim itu satu wilayah yang harus dijaga, diperuntukkan secara khusus untuk berjalannya fungsi tertentu ya. Jadi ada harim untuk lahan pertanian, ada harim untuk wilayah perkotaan ya. Jadi harim itu kemudian menjadi public space ya, yang tidak boleh dimanfaatkan secara pribadi karena dia punya fungsi yang terkait dengan yang lain ya. Misalnya kalau untuk pertanian maka harimnya adalah wilayah lindung gitu ya. Kalau untuk sungai berarti ya ada bantaran ada sempadan sungai ya, yang harus dijaga gitu ya. Fa'ama harimu hadzal nahri, maka adapun harimnya sungai ini al-mahfuri yang telah digali fil mawati di dalam lahan yang semula menganggur, fahuwa, maka hal itu, harim itu, inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, mu'tabarun, diperhitungkan, bi'urfin, bi'urfin nasi, menurut kebiasaan adat tradisi orang-orang, fi mithlihi, di dalam semisalnya lingkungan yang serupa. Wa kadzalika, dan demikian juga hukmul qonati, hukumnya kanal gorong-gorong ya, gorong-gorong ya, saluran air di bawah tanah. Li'annal qonata, karena sungguhnya al-qonat itu nahrun batin, sungai yang
tertutupi ya, sungai yang ada di bawah ya. Jadi ini menurut Imam Syafi'i juga ditentukan menurut urf ya, menurut kebiasaan. Waqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, harimun nahri, adapun harimnya sungai ya, kawasan yang harus dilindungi di sepanjang sungai itu malqotinihi, sejauh keberadaan tanah liatnya ya. Jadi sejauh keberadaan tanah yang selalu basah karena terimbas oleh aliran sungai yang ada di sungai itu. Jadi sejauh itulah maka itu harus dijaga juga, tidak boleh digunakan di luar fungsi yang untuk melindungi sungai itu, misalnya dirubah menjadi pemukiman atau dirubah menjadi hal-hal lain yang kemudian mengancam fungsi sungai itu. Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, wa harimul qonati, adapun harimnya al-qonah, gorong-gorong itu malam yasih, bagian-bagian yang sejauh tidak muncul ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi ya. Artinya apa? Artinya bagian di sekitar gorong-gorong itu di luar yang ada di permukaannya ya, karena di atas permukaannya mungkin jadi jalan, mungkin juga ada rumahnya di situ ya, di atasnya itu, tetapi yang di bawahnya itu, di sekitarnya gorong-gorong itu adalah harimnya. Wakana, dan ada al-qonah itu jami'an, menampung lil ma'i, wakana, dan ada harimnya itu jami'an, menampung lil ma'i, bagi air. Saya agak tidak pas ya, mungkin karena itu gorong-gorong mestinya tidak membutuhkan lokasi serapan air ya. Mungkin yang dimaksud wakana jami'an ya gorong-gorong itu sendiri, wakana, dan ada gorong-gorong itu jami'an lil ma'i, menampung air. Atau kalau ini harim, mungkin gorong-gorong itu tidak dalam arti kedap air gitu ya, sehingga dia tetap membutuhkan wilayah serapan airnya ya. Ya ini kita mauqufkan lah ya. Terus terang saya juga tidak punya imajinasi mengenai al-qonah ya, yang sangat banyak ditemukan di wilayah Timur Tengah itu ya. Kalau di kita gorong-gorong itu kan justru menjadi saluran pembuangan ya, saluran pembuangan untuk limbah rumah tangga dan segala macam itu. Tapi kalau di sana al-qonah itu justru untuk mengairkan air bersih ya. Walihadal qauli, dan bagi pendapatnya Abu Yusuf ini, wajhun mustahsanun, ada segi yang berguna ya, yang hasan ya, yang dianggap hasan ya. Demikian ya yang kita bisa tuntaskan dari pembahasan mengenai bagian ketiga dari sungai ya. Sungai itu menurut Imam Mawardi dibedakan menjadi 3. Sungai sebagai sumber pasokan irigasi, sungai yang besar yang itu bersifat alami, lalu sungai alami tapi ukurannya kecil, lalu yang ketiga adalah sungai yang merupakan hasil konstruksi manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah mendiskusikan jenis yang ketiga ini ya. Jadi sungai yang digali oleh manusia, lalu ada beberapa klasifikasi lebih lanjut ya yang dibikin oleh Al-Mawardi, yaitu sungai yang digali itu mendapatkan pasokan air yang melimpah dari sungai besar, atau yang kedua sungai itu tidak mendapatkan pasokan yang melimpah. Dan di sini ada isu mengenai scarcity, kelangkaan, dan karena itu maka butuh pengaturan-pengaturan yang lebih lanjut, lebih teknis untuk memastikan hak-hak setiap orang itu bisa dipenuhi secara adil. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah besok kita
berlanjut ke jenis air yang kedua ya, yaitu air sumur ya. Kalau sekarang kita masih membahas air sungai, insya Allah besok kita akan membahas air sumur. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.